Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua di pertemuan kali ini adalah bagaimana hubungan antara energi kinetik rata-rata gas ideal. Sebenarnya kalau kita kembali ke ilustrasi di pembahasan tentang hubungan antara tekanan dan energi kinetik tadi, kita bisa menduga di sini hubungannya. Jadi kalau tadi di pembahasan antara hubungan antara tekanan dan energi kinetik tadi kita sudah bahas bahwa semakin besar kecepatan akan semakin besar energi kinetik dan akan semakin besar tekanannya. Nah, sekarang bagaimana kalau hubungan antara suhu dan energi kinetiknya? Jadi begini, kira-kira kalau ini dalam wadah, kemudian suhu dalam wadah ini kita naikkan, artinya bisa saja kita panaskan begitu ya, sementara sistemnya masih tertutup, maka bisa kita duga ketika dipanaskan akan ada energi dari luar masuk ke dalam. Nah, energi dari luar yang masuk ke dalam ini akan diserap oleh partikel-partikel ini. Nah, ketika partikel yang bergerak ini memperoleh tambahan energi, maka secara logika pergerakan mereka akan semakin cepat begitu ya. Ketika pergerakan mereka semakin cepat, maka ya artinya menunjukkan bahwa energi kinetiknya juga akan semakin tinggi. Artinya dengan kata lain bisa diduga bahwa kalau suhunya naik, maka kecepatannya akan naik. Kalau kecepatannya naik, maka energi kinetiknya akan naik. Sehingga bisa kita duga nanti suhu itu akan berbanding lurus dengan energi kinetik. Untuk lebih pastinya coba kita elaborasi bagaimana rumus itu menghubungkan antara energi kinetik dengan suhu atau antara suhu dengan energi kinetik. Coba kita lihat di sini di halaman 171 di sini disebutkan, di sini bahkan diurai dari awal ya, bahwa PV itu sama dengan NKT. Di sini disebutkan PV sama dengan NKT. Atau kalau dibalik itu berarti P sama dengan NKT per V. Nah, V-nya boleh saya taruh di sini. Sebenarnya dipanjangin juga nggak masalah, tapi untuk tujuan kemudahan saya tuliskan di sini saja. Atau dengan kata lain, kalau kita ingat di persamaan sebelumnya hubungan antara EK dengan tekanan ini, di sini di pembahasan sebelumnya ini, P sama dengan 2/3 EK per NV. Ya, jadi di sisi lain ada hubungan yang menyatakan bahwa P itu sama dengan 2/3 EK kali N per V. Sehingga nanti P yang di ruas kiri ini diganti dengan P ini. Dia menjadi begini, 2/3 EK kali N per V sama dengan N per V kali K kali T. Nah gitu. Sehingga nanti ini ada N per V, ini ada N per V, dan dia operasinya sama-sama dikalikan. Yang ini dikalikan dengan 2/3 EK, yang ini dikalikan dengan KT. Ini bisa kita coret. Nah, kita coret sehingga diperoleh 2/3 EK sama dengan KT. Atau dengan kata lain, EK sama dengan 3/2 KT. Dari mana 3/2? Ini kan sebenarnya gini. Ini sama aja, saya buat EK sama dengan KT per 2/3. 2/3-nya ini kan kalau seper dia menjadi kebalik ya. Jadi 3 KT per 2 atau 3/2 KT. Jadi dipulang rumus bahwa EK itu sama dengan 3/2 KT, atau energi kinetik berbanding lurus dengan suhu. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetiknya semakin tinggi. Ini sesuai dengan dugaan di awal tadi bahwa semakin tinggi suhu, semakin cepat dan semakin tinggi energi kinetiknya. Nah, itu hubungan antara energi suhu dengan energi kinetik. Sekarang coba kita lihat bagaimana matematisnya.
Di sini ada dua contoh ya yang kita bisa coba bahas. Kita coba bahas contoh yang pertama. Gas helium volume tertentu berada di suhu 27 derajat Celcius, berapa energi kinetiknya? Nah, maka kita bisa langsung tulis. Jadi di sini yang nomor 1 ya. Nomor 1 bahwa EK sama dengan 3/2 KT. Ini kita buat aja. Tapi tentunya nanti kalau di soal dibuat diketahui ya. Ini saya pakai cara cepat aja untuk penjelasan. 3/2 kali K-nya kan 1,38. Kalau nanti tidak disebutkan di soal, kalian harus hafal kayak gini. Nilai K adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23. Kali T-nya ini kan di sini masih dalam Celcius, maka kita ubah ke Kelvin. 27 derajat Celcius itu kan sama dengan 27 ditambah 273, sehingga sama dengan 300 Kelvin. Di sini kali 300. Ini kalau dihitung diperoleh angkanya adalah 621 kali 10 pangkat min 23 Joule. Kira-kira ini perhitungan dari contoh yang pertama. Sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama ini kan ditanyakan EK-nya, sehingga kita langsung bisa pakai rumus. Sekarang contoh yang kedua ini yang ditanyakan adalah suhunya. Ini pertanyaannya dibalik yang kedua. Pada suhu berapa suatu gas monoatomik energi kinetiknya bernilai 4,14 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi EK itu kan sama dengan 3/2 KT. T-nya berapa? Maka kita bisa balik rumusnya. T sama dengan EK per 3/2 K, atau sama dengan 2EK per 3T gitu. Di buku ini ada salah tulisnya, harusnya dia 2EK per 3. Oh iya benar, 3K ya, bukan 3T, karena yang ditanyakan itu yang T. 3K. Nah gitu. Maka kita tinggal masukkan angkanya. 2 kali EK-nya adalah 4,14 kali 10 pangkat 5 per 3 kali K-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23. Maka diperoleh sama dengan hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 28 Kelvin. Nah, ini suhunya sangat tinggi, tapi ini karena contoh soal ya, jadi ada kalanya agak kurang real gitu ya, tapi nggak masalah, secara matematis diperoleh bahwa akan mendapatkan energi kinetik sebesar 4,14 kali 10 pangkat 5 Joule itu pada suhu 2 kali 10 pangkat 28 Kelvin. Nah, itu adalah pembahasan yang kedua untuk hari ini, yakni tentang hubungan antara suhu dan energi kinetik. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.